Kang Didi langsung tertarik. Karena uang balik ini tanpa tumbal. Dan biaya maharnya pun bisa dibilang sangat murah. Terus uang balik ini juga bisa dipakai tiap hari. Tanpa waktu lama dia buka tuh. Dan alangkah terkejutnya Kang Didi ketika dia buka kopernya. Loh, isinya halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya membawakan sebuah kisah mistis yang berlangsung di tahun 2023 kemarin, 2023 ya. Kisah ini masih sangat baru ya. Nama dan tempat sengaja saya samarkan agar yang bersangkutan tidak merasa terganggu. Oke, sebut saja nama pengirim cerita bernama Didi ya. Kang Didi ini adalah HRD hotel di salah satu hotel berbintang 3 di Jawa Tengah. Kang Didi ini pada suatu hari dia sedang istirahat. Dari waktu dia bekerja, dia istirahat, makan siang di kantin hotel. Nah, terus kemudian dia lagi asik makan dan di sekeliling dia ada teman-temannya juga yang berbincang-bincang, ngobrol. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh salah satu karyawan yang kebetulan karyawan ini bernama Amir yang dia kenal sebagai salah satu housekeeping di hotel itu. Tiba-tiba Amir langsung ngomong, Kang, apa kabar gitu? Oh ya, baik Mir, gimana? Ya, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol ya, soalnya Bapak kan di atas, saya mah di bawah gitu, housekeeping gitu. Oh iya, bener, kamu gimana keadaannya? Ya, saya baik Pak, Bapak gimana? Saya juga baik Mir gitu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kira-kira ada berminat nggak untuk melakukan bisnis baru? Oh, apa itu Mir? Lalu Amir langsung menceritakan tentang sebuah bisnis yang berupa uang balik. Nah, Kang Didi setelah ditawarkan kan penasaran ya, apa itu uang balik? Terus si Amir langsung aja nyeritain tuh kepada Kang Didi. Kang Didi langsung tertarik karena uang balik ini tanpa tumbal dan biaya maharnya pun bisa dibilang sangat murah ya. Terus uang balik ini juga bisa dipakai tiap hari ya, udah tanpa tumbal, dia murah, terus bisa dipakai tiap hari, kan luar biasa banget ya. Untuk sebuah prospek bisnis itu enak banget kedengarannya. Berbeda dengan uang-uang yang lain gitu ya, ini sangat amat menjanjikan. Dan Amir pun menawarkan kepada Kang Didi, oke Kang, kalau gitu kapan bisa langsung OTW Kang, kalau Kang Didi sudah sangat berminat. Oke, nanti kita atur jadwal ya Amir ya. Oke Kang, siap. Pas hari libur tiba, Kang Didi bersama Amir pun langsung melakukan perjalanan ke tempat yang kita sebut saja Eyang ya, biar gampang. Di perjalanan itu medannya pun lumayan berat lah, bukan sangat berat, lumayan berat karena harus naik turun bukit ya, kemudian di kiri kanan banyak pepohonan, terus udah gitu ditambah lagi sinyal HP itu susah banget ya, kadang-kadang timbul hilang, kadang-kadang hilang sama sekali. Sampai di rumah Eyang, Kang Didi pun terkejut. Karena yang namanya Eyang itu kan biasanya perawakannya tua ya. Tapi ini kok masih muda? Nah, ternyata Eyang itu walaupun masih muda, dia sudah mempunyai cucu. Dan setelah bertemu dengan Eyang, Kang Didi dan Amir pun berbincang-bincang. Dan Eyang pun menjelaskan sarana dan prasarananya yang terdiri dari kembang 7 rupa, menyan, dan lain-lain. Satu sarana yang sangat wajib dan harus
ditepati adalah uang 100.000 sebanyak 2 lembar untuk dimantrakan oleh Eyang. Malam itu juga, Kang Didi pun langsung menyetujui syarat tersebut. Karena menurut Kang Didi, syarat tersebut sangat amat gampang dan sangat murah. Ya, dan malam itu pun mereka langsung melakukan ritualnya dengan sarana dan prasarana yang sudah dibelikan oleh Eyang untuk ritual tersebut. Kisaran biaya total untuk sarana dan prasarana kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Ya, mungkin buat teman kakak ada yang bilang agak mahal ataupun ada yang bilang agak murah. Tapi kalau menurut Kang Didi itu sangat murah. Kemudian tepat pukul 12 WIB, 12 malam waktu Indonesia Barat, Eyang pun memanggil saya untuk masuk ke kamar. Dan di dalam kamar, Eyang pun mengeluarkan sebuah boneka kecil yang kalau di dalam dunia praktisi disebut Batara Karang. Kita singkat saja sebagai BK ya. Dan BK tersebut diteteskan cairan merah yang berasal dari badan Kang Didi. Lalu Kang Didi disuruh menunggu di luar dan kemudian sekitar pukul 3 pagi Kang Didi dipanggil oleh Eyang dan Eyang pun memberikan 2 lembar uang 100.000 rupiah yang tadi sudah diserahkan dikembalikan lagi kepada Kang Didi. Dan Eyang pun memberitahukan bahwa uang tersebut, yaitu uang balik itu, sudah dapat digunakan oleh Kang Didi. Eyang pun menjelaskan cara kerja uang balik, bisa dipakai di mana saja, tidak ada ketentuan berapa kali dipakai, tidak ada sama sekali ketentuan seperti itu, dan bisa dipakai setiap hari juga. Yang penting jangan sekali-sekali digunakan ke pedagang kecil. Begitu kata Eyang. Kang Didi pun mengiyakan dan langsung pamit pulang kepada Eyang. Dan di dalam perjalanan Kang Didi pun sudah merencanakan tempat-tempat yang akan dia belanjakan menggunakan uang balik tersebut. Singkat cerita, Kang Didi mencoba membelanjakan uang balik tersebut di minimarket yang berada di dekat hotel tempat dia bekerja. Pas Kang Didi beli sebuah air mineral, lalu kemudian dia keluar dari minimarket itu, dia ngecek tuh dompetnya. Set, begitu dibuka, ada lagi uangnya. Dan dia pun terkejut, tapi sambil berkata dalam hati, wah ternyata benar nih, uangnya balik, gitu kan. Tapi uang kembaliannya bukannya digunakan kembali, malah dikumpulkan. Karena dia berpikir, ya namanya kembalian kan disimpan ya gitu ya, siapa tahu bisa jadi banyak, nanti dibelanjain lagi gitu. Dan juga karena tujuan awalnya bisnis, ya kan, namanya Kang Didi kan otak bisnis gitu kan, kalau dikumpulin biar banyak bisa diputar lagi kan gitu. Dalam waktu 1 bulan, uang kembalian tadi yang sudah dikumpulkan, yang Kang Didi masukkan ke dalam sebuah koper, dia mau cek lagi nih. Nah ini kan uang kembalian banyak nih, saya cek gitu kan. Dan langsunglah tanpa waktu lama dia buka tuh. Dan alangkah terkejutnya Kang Didi ketika dia buka kopernya. Loh, isinya semua uang kembalian dari uang balik tersebut berubah menjadi daun. Tanpa berpikir lama, Kang Didi langsung nelpon Eyang. Halo Eyang, kok ini semua uang kembalian yang dari uang balik kok jadi daun semua ya? Terus Eyang langsung berkata, ya itu salah kamu. Kenapa uang kembalian itu kamu kumpulkan? Kan harusnya uang kembalian itu langsung kamu belanjakan sampai habis. Ya kalau sudah begini, saya tidak mau tahu gitu. Karena kamu sudah melanggar perjanjian waktu di tempat saya. Kang Didi pun mendengar hal itu, ya lemes ya gitu. Karena ya uang kembalian yang sudah saya kumpulin ternyata
hilang semua, berubah jadi daun. Dan setelah itu Kang Didi pun menutup pembicaraan dengan Eyang, dan dia tuh merasa lemas, dia tuh merasa galau dan sedih juga karena ide bisnis yang dia inginkan dari uang balik itu ternyata gagal. Karena uang balik yang sudah dia dapatkan pun sudah habis. Rencana jahatnya pun dengan mengumpulkan uang kembalian itu pun gagal. Dengan kegagalan itu, Kang Didi pun merasa letih, lemah, lesu karena dia sudah belanja kemana-mana, ya kan, udah ya, naik motor, jalan kaki, dan sebagainya. Akhirnya dia merasa gagal dan dia pun merasa berpikir, kayaknya lebih baik saya tobat, jangan melakukan hal-hal yang seperti ini. Keserakahan saya lah yang membawa saya terjerumus ke dalam ritual uang balik ini. Pesan moral yang bisa disampaikan dari kisah Kang Didi ini adalah janganlah kita serakah. Apapun keserakahan itu, baik dilakukan secara baik atau tidak, selalu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pada akhirnya. Buat teman kakak yang mempunyai kisah, boleh di-share melalui nomor dan link di bawah ini. Saya Ian undur diri, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.